Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Reksi Satria Alvanuha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di awal, kalian sudah melihat video. Video apa yang kalian lihat? Ya, di sana ada wilayah dengan kondisi yang berbeda. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Yang pertama, di mana kalian tinggal? Kemudian, bagaimana kondisi lingkungan kalian? Apa seperti desa atau seperti kota? Mengapa ada perbedaan wilayah? Mau tahu jawabannya? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Kali ini kita akan mempelajari konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kompetensi 3.4, yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indikator yang akan kita capai adalah menentukan dan menganalisis konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Langsung saja, kita bahas mengenai konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian wilayah dan konsep wilayah berdasarkan beberapa aspek. Sesuai indikator kita pada hari ini, yang pertama kita bahas adalah pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Jadi, secara sederhananya, wilayah adalah bagian permukaan bumi dengan ciri tertentu. Ada 3 aspek konsep wilayah. Ketiga aspek tersebut adalah aspek tipe, aspek hierarki, dan aspek kategori. Aspek yang pertama adalah aspek tipe, terdiri dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah geografi yang seragam atau homogen, menurut kriteria tertentu dan bersifat statis. Misalnya persamaan iklim, tanah, curah hujan, dan lain sebagainya. Biasanya wilayah formal sering dikaitkan dengan desa, karena desa memiliki sifat yang statis dan seragam dalam beberapa kriteria. Kemudian, wilayah fungsional adalah wilayah dengan ciri aktivitas di dalamnya heterogen atau beragam dan bersifat dinamis. Biasanya dikaitkan dengan daerah perkotaan yang aktivitasnya sangat heterogen. Kita lanjutkan ke aspek yang kedua, yaitu aspek hierarki. Hierarki suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa segi, misalnya dari segi ukuran, segi bentuk, fungsi, dan beberapa gabungan unsur tersebut. Aspek hierarki dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah gigen, yang merupakan satuan wilayah terkecil, bisa diilustrasikan sebagai dusun. Kemudian ada Landschaftsteil, gabungan dari beberapa gigen, diilustrasikan sebagai desa. Kemudian ada Landschaft, gabungan dari beberapa Landschaftsteil, diilustrasikan sebagai kecamatan. Kemudian ada Landsteil, wilayah gabungan dari beberapa Landschaft, diilustrasikan sebagai kabupaten. Dan yang terakhir ada Land, wilayah gabungan dari beberapa Landsteil, diilustrasikan sebagai provinsi. Aspek terakhir dari konsep wilayah adalah aspek kategori. Menurut kategorinya, wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama ada single topic region atau wilayah berdimensi tunggal. Merupakan wilayah yang keberadaannya didasarkan oleh satu jenis topik saja. Contohnya, wilayah berdasarkan curah hujan. Kemudian yang kedua, ada combined topic region, wilayah berdimensi gabungan. Wilayah yang dibentuk sebagai realisasi gabungan beberapa unsur yang masih satu topik. Contohnya, delimitasi regional berdasarkan beberapa topik seperti curah hujan, temperatur, dan tekanan udara. Masih satu topik tentang iklim. Yang ketiga, multiple topic region atau wilayah multidimensi. Merupakan wilayah yang didasarkan atas beberapa dimensi yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya, guna mengevaluasi lahan untuk wilayah pertanian. Faktor-faktor yang digunakan meliputi iklim, keadaan tanah, air, dan bentuk lahan. Yang keempat, total region atau wilayah total. Merupakan suatu wilayah yang didasarkan atas seluruh unsur wilayah. Perwilayahannya bersifat klasik karena juga menggunakan unsur politik sebagai dasar. Dan yang terakhir adalah compact region atau wilayah compact, merupakan suatu konsep wilayah
yang didasarkan atas aktivitas manusia. Hal ini tergantung pada jenis kegiatan, lingkup usaha, masalah, luas daerah, dan tujuan perencanaan program. Jadi, wilayah dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek tipe, aspek hierarki, dan aspek kategori. Kesimpulannya, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ciri tertentu. Konsep wilayah dibagi berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek tipe yang terdiri dari wilayah formal dan wilayah fungsional, kemudian aspek hierarki yang terdiri dari gigen, Landschaftsteil, Landschaft, Landsteil, dan Land. Dan aspek yang terakhir adalah aspek kategori, terdiri dari single topic region, combined topic region, multiple topic region, dan total topic region, serta compact region. Selanjutnya, kita akan berlatih menjawab soal. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini wilayah formal yang bersifat sosial adalah. Perhatikan opsi jawabannya. Benar, jawabannya adalah A. Karena curah hujan, iklim, dan kemiringan lereng adalah faktor fisik atau alam, bukan faktor sosial. Selanjutnya, coba urutkan wilayah hierarki berikut. Benar sekali, dimulai dari gigen, Landschaftsteil, Landschaft, Landsteil, dan diakhiri dengan Land. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Glory Geografi.